Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. MBG, uang pelicin, dan budaya potongan di Indonesia, guys. Lo pasti sering dengar istilah uang pelicin. Kadang kedengarannya receh ya. Urus KTP, SIM, atau sekadar bikin surat pengantar RT. Kalau nggak ada pelicin, katanya susah jalan. Nah, masalahnya, budaya kayak gini udah lama banget mendarah daging di Indonesia. Bukan cuma urusan kecil, tapi sampai ke program negara yang nilainya ratusan triliun. Contoh, paling anyar, program makan bergizi gratis alias MBG, tujuan mulianya jelas. Bikin anak-anak sekolah nggak kelaparan, nutrisi mereka terjamin, masa depan bangsa aman. Tapi begitu duit turun, ada aja tangan-tangan nakal yang main potong. Jadi dari Rp15.000 per porsi, yang nyampe ke penyedia cuma Rp1 0 kurang 1 2 ribu. Jangan heran kalau anak-anak cuma dapat semangka, tipis, tempe, setengah, ayam, secuil. Ini fakta, bukan gosip. Dikutip dari Kompas, salah satu penyedia MBG ngaku terang-terangan soal ini. Jadi yang tadinya dianggarkan Rp15.000, nyampe ke dapur tinggal Rp10.000-an. Bayangin, Rp5.000 udah hilang entah kemana. Kalau sehari cuma satu anak, kelihatannya kecil. Tapi kalau sehari jutaan anak sekolah, itu potongan jadi miliaran rupiah. Seminggu puluhan miliar, setahun ratusan miliar yang bocor. Dan ini bukan pertama kali. Dari dulu pola sama, dari minyak goreng, bansos beras, bantuan COVID, sampai proyek jalan tol. Semua ada istilah potongan. Kayak jadi SOP nggak tertulis, orang bilang, ya udah, itu udah budaya. Ekonom senior Faisal Basri pernah ngomong, masalah Indonesia itu bukan kekurangan uang, tapi kebocoran uang. Duit ada tapi bocor di jalan. Nah, yang bikin ini jadi contoh paling nyata. Pemerintah ngumumin dengan gagah, anggarannya ada, tapi realisasi di lapangan setengah hati, karena duitnya nggak nyampe. Kalau anak-anak cuma makan seadanya, jelas gizi mereka nggak tercukupi. Jangka panjang, ya sama aja kita investasi ke masa depan yang sakit-sakitan. Nanti indeks sumber daya manusia rendah, daya saing jeblok, dan kita balik lagi ke lingkaran setan kemiskinan. Jadi bukan soal uang yang nggak ada, tapi uangnya dibocorin. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali pernah bilang program bagus sering gagal karena nggak ada pengawasan dan transparansi publik. Nah, MBG ini contoh klasik. Di atas kertas bagus banget, semua orang dukung. Tapi begitu jalan, masyarakat nggak bisa ngawasin. Data penerima nggak jelas, penyedia catering nggak transparan, harga nggak diaudit. Akhirnya masyarakat cuma bisa terima apa adanya. Anak-anak dikasih makan ala kadarnya, tapi orang tua nggak bisa protes. Karena dianggap udah dikasih kok, bersyukur dong. Padahal hak mereka loh itu. Guru besar hukum tata negara, Jimli Asidik, pernah wanti-wanti. Korupsi di Indonesia itu sistemik, bukan insidental. Artinya, bukan cuma oknum. Sistemnya yang bikin orang akhirnya terpaksa ikut budaya potongan. Misal lo penyedia catering MBG. Kalau nggak mau setor, nggak dapat proyek. Kalau udah dapat, lo harus siapin uang buat bagi hasil. Jadi dari awal semua udah tahu. Mainnya sistemik. Inilah kenapa sulit banget hilangin budaya pelicin. Karena bukan cuma di bawah, tapi di atas juga merestui. Pengamat politik Rocky Gerung pernah nyeletuk. Program sosial di Indonesia sering jadi alat politik, bukan alat solusi. Nah, ini ngena banget. Program kayak MBG seharusnya jadi penyelamat generasi, tapi bisa berubah jadi bancakan politik. Kenapa? Karena lewat MBG, pejabat bisa dapat pencitraan, bisa pamer. Lihat nih, kita kasih makan gratis buat anak-anak. Padahal di belakang layar ada potongan, ada bagi-bagi kue, ada rente yang dinikmati segelintir orang. Dan lebih parah lagi, ada elite yang terang-terangan menganggap suap atau gratifikasi itu hal biasa. Kasus Hasto PDIP misalnya, yang kejebak di pusaran suap. Ini bikin masyarakat mikir, kalau pejabat aja bisa bilang itu normal, gimana rakyat kecil mau berubah? Korupsi. Jadi kayak halal secara budaya, walau haram secara hukum. Nah, di sini kita mesti bercermin. Kita suka nyalahin pemerintah, tapi di kehidupan sehari-hari, kita pun terbiasa dengan pelicin. Dari ngurus SIM, masuk sekolah, sampai bayar polisi di jalan. Kita semua tahu itu salah, tapi kita rasionalisasi. Daripada ribet, ya udah deh bayar. Jadinya budaya pelicin makin kuat. Karena ada demand dari bawah dan supply dari atas. Jadi jangan heran kalau program ratusan triliun pun diperlakukan kayak transaksi warung. Ada diskon, ada potongan, ada jatah,
Padahal, kalau anak-anak generasi depan terus-menerus dapat makan ala kadarnya, mereka yang rugi. Kita lagi tanam benih masa depan yang busuk, dan itu bukan salah mereka, tapi salah kita yang dimaja. Guys, ini yang harus kita sadarin. MBG harusnya jadi penyelamat generasi muda, bukan bancakan politik. Tapi fakta di lapangan nunjukin duit bocor karena budaya potongan dan pelicin. Kita nggak bisa lagi cuma bilang, ya udahlah, Indonesia emang gini. Karena kalau kita diem, anak lo, cucu lo, tetap makan semangka tipis, tempe setengah, ayam secuil. Jadi apa solusinya? Satu, masyarakat harus terus nuntut transparansi. Dua, jangan normalisasi pelicin dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, kita harus berani suarain hal kayak gini. Karena korupsi bukan sekadar kejahatan pejabat, tapi kejahatan yang merampas masa depan anak-anak kita. Dan kalau kita diem, artinya kita ikut ngerestuin. Jadi pertanyaannya, lo mau anak lo makan bergizi atau makan sisa bancakan politik?